Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Di masa pandemi saat ini tetap kita lakukan protokol kesehatan, jauhi kerumunan, selalu gunakan masker, sering cuci tangan, dan jangan berkerumun. Oke, di pagi yang cukup cerah kali ini kami kedatangan satu unit motor Vixion NVL tahun 2015. Keluhannya adalah kalau kita nyalakan kunci kontak, kemudian di engine checknya dia ngedip. Oke. Oke, nah itu ada kedipannya. Kita ulang lagi, cek 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Jadi keluhannya dari pengguna motor ini adalah akinya drop. Akinya drop, kemudian sama pemilik motor karena di situ ada kedipan 46. Saya nggak tahu, mungkin dia udah di Google apa gimana, saya nggak ngerti. Kemudian dia memutuskan untuk mengganti kiprok. Jadi kiprok udah diganti ya bro. Nah, ini kiprok yang baru, dan ini kiprok yang lama. Ini kiprok yang lama, dan ini kiprok yang baru. Masih kelihatan. Oke. Setelah diganti kiprok ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian yang punya motor memutuskan untuk mengganti aki. Digantilah aki yang baru juga. Akinya ini. Oke. Akinya seperti ini. Diganti, ternyata nggak bertahan lama bro. Bertahan hanya sekitar 3-4 hari, paling lama 5 hari katanya. Kemudian muncul lagi kode yang sama, kemudian motornya mogok. Oke, untuk kita ketahui bersama, untuk tipe Vixion NVL ini kita mesti paham juga tentang bagaimana alur pengisian ke aki. Semua motor ya, sebetulnya semua motor kita harus paham bagaimana pengisian ke aki, jalur pengisiannya ke aki. Untuk tipe NVL ini jalur pengisiannya adalah, yang pertama kita harus paham dulu apa itu spool atau rotor. Nah, spool atau rotor itu dia yang menjadi sumber daya dari pada pengisian itu sendiri. Ya, sumber artinya dia harus sehat. Jadi dari rotor ketika dia bersinggungan dengan magnet itu akan menghasilkan listrik, yang disalurkan melewati kabel ini dan kemudian menuju ke kiprok yang ada di sana. Nah, dari kiprok yang ada di sana itu dia diolah. Jadi dari listrik yang AC ya, keluaran dari rotor, dia diolah di kiprok yang sebelah sana, kemudian dimasukkan ke dalam aki menjadi DC. Nah, itu yang mesti kita pahami. Jadi di antara kiprok dan juga rotor itu sendiri atau spool itu harus dalam kondisi prima. Bagaimana seandainya tidak bagus, misalkan satu di antara keduanya tidak bagus atau bahkan dua-duanya tidak bagus, bisa jadi pengisiannya akan terhambat. Ada satu kasus, misalkan yang bermasalah itu di area kiprok, di area kiprok sini. Di area kiprok sini apabila tidak bagus, maka pengisian ke aki juga akan drop. Aki juga akan drop. Atau pengisiannya lebih dari ambang batas yang disarankan misalkan.
itu juga akan berpengaruh ke aki itu sendiri. Kadang aki bisa melembung karena apa? Kelebihan daripada pengisian atau over voltage, atau misalkan pengisiannya kurang. Ini aki 12 volt, misalkan dia pengisiannya nggak sampai 12 volt. Jadi kalau kita nyalakan, kalau kita pakai avometer, itu dia akan ketahuan. Misalkan dia tidak nyampe 12 volt, tidak nyampe, atau misalkan kita gas dia tidak naik, maka itu juga akan mengakibatkan aki itu dari drop. Misalkan kita pakai avometer atau yang digital atau yang manual, kita gas ternyata tidak sampai di 12, bisa cuman hanya 11 atau 10 atau bahkan di bawah 10, itu pasti akan bermasalah. Atau yang terjadi misalkan yang bermasalah bagian spoolnya, misalkan bagian spoolnya di sini, itu juga akan menjadi masalah. Karena apa? Sumber utama dari pengisian itu sendiri adalah dari spool. Lalu bagaimana cara mengecekkan spool? Caranya adalah seperti ini. Ini kasusnya karena ini yang bermasalah, saya pikir adalah spoolnya. Maka kita ambil kabel yang ini. Di sini dia ada kabel 4 ya. 3 warna putih dan 1 warna merah. Oke. 3 warna putih, ini 1, 2, yang 1 ada di sini, dan 1 warna merah. Kita ambil tes pen DC. Ambil tes pen DC seperti ini. Bentar, ini saya cari angle yang bagus. Satu ujungnya kita masukkan ke arus ke negatif ya, ke bodi bisa, atau ke minus aki juga bisa. Ini saya ke bodi. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini, yang satunya kita colokkan ke warna putih ya, warna putih. Oke. Lalu kita lakukan starter atau engkol. Kita kunci kontak on, lalu kita engkol. Seharusnya dia mengeluarkan arus. Ini seharusnya dia mengeluarkan arus. Kita cek lagi. Oke, ini tidak ada arusnya ya. Kemudian yang sebelahnya, yang satunya lagi. Nah, ini ada arusnya. Oke. Nah, ini nyala, ada arusnya. Yang satunya tidak ada arus. Nah, fix, tidak ada arus ya. Jadi teman-teman harus kita pahami bahwa untuk tipe spool tipe motor ini dia adalah tipe delta atau arus full wave ya, full wave ya. Jadi di antara dua gulungan dua kabel ini dia semuanya harus mengeluarkan arus karena sebagai arus bolak-balik ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang bermasalah di antara di dalam spool ini. Bisa jadi karena putus, bisa jadi karena hangus, karena terbakar. Oke, untuk jelasnya kita langsung bongkar saja. Ini kebetulan tadi udah saya tap olinya ya. Kita langsung bongkar bagian spool.
Ingat teman-teman, kalau mau buka area magnet atau area bagian bak kopling maupun bak magnet sebelah sini, olinya harus diturunkan dulu ya. Ini tadi kebetulan olinya udah saya tap duluan, jadi tinggal kita ambil. Ini olinya. Oke, tinggal kita copot. Cukup keras ya. Dan ini adalah penampakan daripada spoolnya. Ntar kita copot dulu yang area sini. Dan ini adalah spoolnya. Ntar sekarang kita cek apakah benar dugaan saya di area spool bermasalah. Oke, bisa kelihatan ada yang beda teman-teman. Oke, nah kita perhatikan gulungannya ya. Gulungan yang bagus adalah berwarna seperti ini, warna tembaga ya, tembaga yang bagus mengkilat seperti ini. Ini ya bagus. Dan di sini kita bisa lihat, oke, nah dia gosok. Makanya untuk arus yang keluar dari rotor itu sendiri ada satu di sini yang tidak keluar arusnya, karena apa, putus di sini. Dan itu yang menjadi penyebab aki sering drop. Sekali lagi, salah satu penyebabnya adalah ini. Bisa jadi di kasus motor yang lain yang bermasalah adalah kabelnya yang putus, bisa jadi di kasus yang motor yang lain yang bermasalah ada kiproknya, bisa jadi. Nah, untuk motor ini saya pastikan yang bermasalah adalah di bagian spoolnya itu sendiri, karena di sini gosong. Oke, jadi begitu teman-teman tahap pengecekan untuk motor fiction. Dibuat pengguna fiction atau yang lainnya untuk dipahami bahwa sebelum kita melakukan penggantian, alangkah lebih baiknya kita lakukan pengecekan dahulu. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Ya, jangan kita beli dulu baru kita pasang, ternyata hasilnya tidak memuaskan karena tidak sesuai. Ibarat kata yang sakit apa yang diobatinya apa, kan tidak nyambung kan gitu. Nah, saran dari saya, sebelum melakukan penggantian silahkan cek terlebih dahulu, cek lebih dahulu. Kalau tidak bisa melakukan pengecekan, bisa bawa ke bengkel. Tips dari saya adalah dalam memeriksa atau menganalisa sebuah motor kerusakannya, kita harus sabar ya, sabar, teliti, dan juga hati-hati, sehingga kita bisa menemukan apa sih penyebabnya penyakit motor itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen, share. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.